Shalom adik-adik, selamat datang ya di video kakak. Nah, kenalin dulu nih, nama kakak itu Elveta. Elveta, dan adik-adik bisa panggil yang gampangnya aja Veta. Jadi kalian bisa panggil aku Veta, Kak Veta, atau terserah kalian. Pokoknya kita biar ngerasa deket aja gitu. Nah, udah belum nih kalian mengucap syukur hari ini karena inget-inget deh, dari tadi pagi kamu bisa bangun, bisa makan, bisa sarapan, dan bisa kita berkumpul di tempat ini tuh karena kasih kepurahan siapa? 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 Kurang dengar. Siapa? Iya, Tuhan Yesus. Jadi kita harus selalu mengucap syukur ya, karena Tuhan itu selalu ada buat kita, selalu mengasihi kita, selalu melindungi kita, dan memberkati kita di apapun keadaannya. Nah, tanpa basa-basi, hari ini kakak itu mau bercerita tentang kisah Tuhan Yesus dan para rasulnya, dan Tuhan tuh melakukan suatu keajaiban. Apa sih keajaiban itu? Kalian pasti bertanya-tanya kan? Pasti kalian bertanya-tanya. Nah, ada yang bisa nebak nggak? Apa nih yang mau kakak ceritain? Pokoknya tentang suatu kejadian, suatu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan itu tuh ada dua. Yang satu ada makanan, kalian tuh sering makan, sering sekali makan. Dan yang kedua itu termasuk hewan apa ya, dan itu juga sering banget kalian makan pasti, dan itu mengandung omega 3. Coba kalian bisa tebak ini, dua ini apa? Dua keajaiban Tuhan yang Tuhan munculkan pada zaman dulu. Kalian pasti nebak kan, apa nih apa? Nah, kalian mau kakak ajak untuk memuji Tuhan, bernyanyi bersama-sama. Dan dari nyanyian ini atau pujian ini, adik-adik itu bisa tahu apa nih Kak Elvita tuh mau bercerita apa, tentang apa. Yuk kita nyanyikan. Tapi mana ya gitar Kak Elvita? Yuk kita ambil dulu. Nah, ini udah ada nih gitarnya. Kalau kakak ada gitar berarti kalian pasti tahu ya kakak mau ngapain. Iya, kita mau memuji Tuhan bareng-bareng. Yuk kita memuji, dan kalian harus menebak nih dari cerita ini tuh, kita tuh bisa mengerti apa sih kakak yang mau kakak ceritain di kesempatan kita hari dan pertemuan kita hari ini. Yuk nyanyi yang semangat ya. Semangatnya kok nggak ada semangatnya itu sih. Ayo yang semangat ya, kakak ulang sekali lagi, harus semangat ya. Yuk. Lima roti dan dua ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, di sini kan kalian bisa tahu nih kakak mau cerita apa sih? Nah, apa? Kakak mau cerita apa nih? Aku belum denger nih, yang kenceng. Bilang apa? Iya, 5 roti dan 2 ikan. Yuk. Dan kakak di sini juga punya angklok loh, yang kalian bisa bener-bener membayangkan, dan angklok kakak itu menggambarkan situasi dan kejadian di mana Tuhan Yesus ini melakukan mujizat. Dan habis ini kakak mau bercerita. Yuk kalian simak ya keseruannya. Nah, jadi
di hari ini, ya benar, kakak mau bercerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan cerita ini itu berdasar ada di Alkitab. Di Markus 6 ayat 30 sampai 44, Lukas 9 ayat 10 sampai 17, Matius 14 ayat 13 sampai 21, dan Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Jadi kalian nanti kalau mau penasaran lagi nih, ini bener nggak sih yang diceritain sama Kak Alveta, kalian bisa cek di Alkitab kalian ya. Nih, di ayat-ayat ini nanti setelah sekolah minggu kakak mau berikan ya. Nanti bisa kalian catat atau kalian ingat, nanti di rumah kalian bisa baca ayat-ayat ini. Oke? Sip. Siap kan dengar ceritanya? Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada suatu hari, setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengabarkan Injil di banyak tempat, mereka ini merasa lelah, capek. Ya, kayak kalian juga sih, kalau kalian habis melakukan banyak aktivitas gitu kan, pasti kalian juga merasa, aduh aku capek banget, pengen istirahat gitu kan. Ya kan? Lalu Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, pergilah, carilah tempat yang sunyi untuk kita beristirahat. Karena kenapa sih Tuhan Yesus kok cari tempat yang sunyi? Kenapa nggak di kota aja atau di mana gitu? Jadi Tuhan Yesus tuh sangat dikejar-kejar oleh orang banyak, karena yaitu mereka tuh tahu bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat, dapat menyembuhkan orang sakit, mengabarkan Injil, dan lain-lain ya. Jadi kalau mereka tahu atau orang banyak tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada di kota mereka atau di suatu kota gitu, pasti mereka akan menemui Tuhan Yesus, mengejar-ngejar Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil. Jadi mereka tuh capek, pengen beristirahat, jadi mereka ini pengen mencari tempat yang sunyi untuk mereka beristirahat. Lalu bertolaklah mereka ke tempat sunyi itu yang akan dituju. Namun di tengah perjalanan, orang banyak itu mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu mau kemana. Jadi sebelum Tuhan Yesus sampai di tempat sunyi itu, orang-orang banyak itu sudah berbondong-bondong untuk menuju tempat itu karena ingin melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan mengabarkan Injil. Setelah Tuhan Yesus mengetahui itu, murid-muridnya tuh kayak mengeluh seperti itu, kayak, Tuhan, kami tuh lelah, kami ingin beristirahat. Tapi karena hati baik Tuhan Yesus yang mempunyai berbelas kasihan kepada orang banyak itu dan sangat menyayangi orang-orang, Tuhan Yesus akhirnya mendatangi orang-orang itu. Dan ternyata banyak banget orang di sini. Lihat, ini sekitar, tadi ya kayak judul kita, 5.000 orang itu mendengar pengajaran Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Banyaknya 5.000 orang. Bayangkan 5.000 orang tuh mungkin satu lapangan, setengah lapangan kali 5.000 orang. Banyak sekali, benar-benar banyak banget, dan mereka mendengarkan suatu firman Tuhan. Setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, kan hari udah mulai malam tuh. Ada muridnya berkata, Tuhan Yesus, suruhlah mereka pulang. Hari sudah mulai malam. Bagaimana mereka mencari makanan? Kan tempat ini tuh sangat sunyi. Dan suruhlah mereka pergi ke pedesaan untuk mereka membeli makanan.
Lalu Tuhan Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Lalu muridnya kan bingung ya, aduh kok Tuhan Yesus harus memberi makan tuh caranya gimana? Tempat ini tuh sangat sunyi. Bagaimana kita memberi makan orang banyak itu? Bagaimana caranya Tuhan? Lalu Tuhan berkata, carilah. Siapa tahu ada orang yang membawa bekal dan bawalah ke sini. Lalu para muridnya itu menyelidiki satu-satu di antara 5 orang banyak itu. Dan mereka tuh menemukan seorang anak yang membawa, nah kalian bisa baca ya, 5 roti dan 2 ikan. Dan biasanya kalau nih ya, kita tuh lapar banget, bener-bener dari pagi dia nggak makan gitu. Pasti kan kayak kalau kita bawa bekal, biasanya sih pasti kita kan makan sendiri ya kan ya, kayak kita tuh udah lapar, gimana nanti kalau aku sakit, kalau yang punya sakit mah nanti, aduh aku nanti gimana aku sakit mah gitu. Tapi berbeda dengan anak ini malah sangat senang dan dia berkata, ih tahu gitu aku tuh memberi bekalku tuh dari tadi sama Tuhan Yesus karena aku tuh sangat mengidolakan dia. Aku sangat senang deh Tuhan Yesus meminta aku untuk aku memberikan bekalku ini. Lalu Tuhan Yesus berterima kasih kepada dia dan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Jadi dua bakul ini diangkat sama Tuhan seperti ini. Lalu Tuhan mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu mujizat terjadi. Apa mujizatnya? Kalian tahu kan? Ya, jadi makanan dari 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak sekali. Banyak sekali. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dari tempat yang sunyi tidak ada makanan, yang sepi, dan ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, lalu dia melakukan mujizat, dia mengangkat 2 bakul itu, dan keajaiban terjadi. Menjadi banyak sekali roti, banyak sekali ikan, dan lalu murid-muridnya membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan tersebut. Sampai-sampai banyak orang itu kekenyangan. Lihat ya, nih. Murid-muridnya membagikan 5 roti dan 2 ikan itu. Dan wajah mereka tuh sangat bergembira, ya kan? Jadi mujizat Tuhan sangat luar biasa. Jadi mereka makan sampai kenyang, sampai mereka puas. Makan itu. Dan setelah mereka kenyang dan puas, ada sisa dari makanan banyak ini. Kalian udah tahu belum sisa berapa bakul? Ya, yuk kita hitung bareng-bareng berapa makanan yang sisa. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bakul tersisa dari mereka yang kelaparan, tidak ada makanan, dan 12 bakul itu tersisa. Luar biasa ya mujizat Tuhan ya. Keren. Jadi kalian itu percaya aja. Jadi yang dapat kita pelajari itu, kalian tuh menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Kalian khawatir nih, besok aku ulangan matematika, Tuhan gimana nih, aku kurang bisa nih di matematika, gimana Tuhan? Caranya adalah kalian berdoa dan belajar yang giat.
Kalau sudah kalian belajar dengan giat, serahkan semua ini ke Tuhan. Pasti Tuhan akan menanggung itu. Percayain aja semua situasi ke Tuhan. Di situasi duka, tawa, riang, gembira, atau sedang kalian menangis-nangis, Tuhan ini bagaimana, kok seperti ini, seperti ini, seperti ini. Serahkan semua pada Tuhan. Dan janganlah kalian pelit. Kita tuh bisa belajar dari anak ini tadi yang memberikan bekalnya kepada Tuhan. Nih, anak ini, laki-laki ini, dia memberikan 2 ikan dan 5 roti, padahal di situasinya itu dia tuh sedang lapar, sangat-sangat lapar, tapi dia rela memberikan bekalnya ini kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus melakukan mujizat akan itu. Keren ya, sangat-sangat keren. Jadi kalian bisa belajar nih di sini. Jangan pelit. Oke, siap gak? Jangan pelit. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur di segala sesuatu yang kita hadapi. Selalu mengucap syukur. Jadi apa? Apa sih yang kita dapat ambil? Apa tadi? Apa? Iya, satu adalah janganlah pelit. Dan udah, janganlah pelit dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, serahkan segala situasimu kepada Tuhan. Segala situasi, baik itu suka, duka, tawa, serahkan semuanya pada Tuhan. Ya, serahkan semuanya. Dan juga selalu mengucap syukur. Kita tuh harus selalu mengucap syukur ya semua keadaan kita. Jadi jangan kalau misal kalian dibeliin baju gitu dari mama atau papa kalian, baju baru, terus kalian mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas berkatmu sehingga aku bisa dibelikan baju mama, baju papa yang baru. Ya itu boleh, kalian boleh mengucap syukur dan harus mengucap syukur, tapi juga kalian juga harus mengucap syukur di dalam keadaan duka. Contohnya kayak kalau kalian itu dapat nilai yang jelek di ulangan matematika. Kalau pas ulangan matematika tuh kalian dapat nilai 50 gitu. Sedih. Aku tuh udah belajar keras kok nilaiku tetap 50 aja. Kalian tuh harus mengucap syukur, tetap mengucap syukur ya. Dan terus bekerja keras. Dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Gimana? Keren ya? Mujizat Tuhan tuh sangat-sangat keren. Jadi kalian tuh udahlah, serahkan semua pada Tuhan ya. Dan gimana dari cerita ini kalian bisa dapat belajar banyak sekali hal dan serahkan semuanya pada Tuhan ya. Siap untuk itu? Siap ya, harus siap ya. Oke, dan cukup segini kakak yang bisa kakak sampaikan, dan kita nyanyi lagi yuk. Nyanyi 5 roti dan 2 ikan. Yuk kita nyanyi yuk. Nah ini udah ada kita, jadi waktunya kita nyanyi-nyanyi lagi ya. Yuk, 5 roti dan 2 ikan. Benar-benar anak Tuhan yang hebat dan penuh semangat. Nah, kita tadi kan udah memuji Tuhan, udah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita-cerita Tuhan. Sayang sekali kita nih udah di penghujung video kakak dan penghujung kesempatan kita ketemu hari ini. Sedih sekali. Dan yuk
kita mengucap syukur dan berdoa penutup. Dan adik-adik ikutin doa kakak. Oke, ikutin doa kakak ya. Tangan yang benar dulu, posisi duduk yang enak, yang sopan. Tangannya ngapu rancang bahasa Jawanya. Tangannya ngapu rancang dan kita berdoa dan adik-adik ikutin ya doa kakak. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan berkatilah kami Tuhan dan sertailah kami Tuhan agar kami dapat menerapkan firman-Mu di kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, jadi penghujung aja, jadi kakak mau pamit dulu ya. Terima kasih udah mendengarkan video kakak dan juga telah bertemu kakak di hari ini. Semoga adik-adik senang ya mendengarkan cerita kakak. Dan maaf juga kalau kakak ada salah kata atau apapun itu, mohon dimaafkan ya. Baik yang menonton, untuk Bu Eti, teman-teman yang menonton video saya, terima kasih banyak. Dan saya sangat berterima kasih. Saya Elveta Sam Eden dari kelas 9C SMP Widya Wacana 1 Surakarta, mengucapkan sangat terima kasih karena kalian sudah berkenan untuk menonton video saya. Terima kasih. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi. Dadah.